Perkenalkan, nama saya Giraul Pangela dengan NIM 1906 1102 257. Pada saat ini saya mengontrak mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Tak lupa juga ada kakak mentor saya, yaitu Kak Pika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih pentingnya integritas bagi anak muda dalam ruang lingkup manajemen profesional. Kalau ingin tahu, simak video ini. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan dilakukan, satu-satunya kata dan perbuatan. Berintegritas jujur adalah berani menolak ketidakjujuran. Memang berat untuk melakukan hal itu, tetapi harus dicoba. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan, tetapi niat yang kuat akan dapat dilakukan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang dia yakini itu. Berintegritas jujur juga tidak bisa seorang diri. Dia perlu dilakukan oleh orang lain seperti teman atau keluarga. Pencegahan terhadap tidak korupsi lebih efektif dari penindakan. Pendidikan integritas yang antara lain pencegahan terhadap tindak korupsi lebih efektif daripada penindakan. Pendidikan integritas yang antara lain mengenalkan nilai-nilai kejujuran akan membuat orang dihormati dan disegani. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Kejujuran juga perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, kejujuran ini diperlukan dalam setiap hal yang dilakukan anak muda, karena dalam setiap hal yang kita lakukan, entah itu tentang pekerjaan maupun tidak perlu adanya kejujuran. Saya pernah mendengar adanya seorang politisi, dia bilang di negara ini tidak akan kekurangan orang pintar atau orang pandai, tetapi yang kurang di negara ini adalah orang yang jujur. Karena itu, jujurlah terhadap segala apapun yang kita lakukan agar bisa menuju kesuksesan. Yang kedua adalah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau memikul segala akibat atas pekerjaan yang dia lakukannya. Dia siap menanggung risiko seandainya ada kegagalan, sebab kegagalan akan menjadi pemicu cambuk bagi pekerja yang lebih baik. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi, dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuai yang dikatakan, mengakui kesalahan orang lain, tidak melempar kesalahan pada orang lain. Nah, bertanggung jawab berarti mengakui kesalahan dan menerima sanksinya. Seorang yang diserahi amanah dan tanggung jawab sebuah jabatan harus menjadi peran dan tugas jabatan itu sebaik-baiknya. Dia tidak memperkenankan menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Pemimpin yang bertanggung jawab akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jika anak buah melakukan kesalahan, dia ikut bertanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawab juga diperlukan perusahaan untuk membentuk kepercayaan di tempat kita bekerja, dimanapun hal-hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai dengan aturan yang ada. Contoh, menyerahkan tugas tepat waktu, datang rapat sesuai undangan, atau laporan diserahkan pada waktunya.
Jika semua orang datang rapat tepat waktu, tidak ada waktu terbuang untuk menunggu. Tentu untuk dapat melaksanakan ini semua kita harus membiasakan diri dan disiplin terhadap setiap kebijakan yang sudah diatur oleh perusahaan. Nah, integritas adalah nilai baik yang mendasari karakter seorang. Nilai tersebut antara lain adalah disiplin. Nah, disiplin dan tindakan yang dilakukan konsisten sesuai dengan komitmen yang dibuatnya. Kepribadian disiplin tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari latihan dan kebiasaan. Awalnya memang sulit, tapi jika itu sudah terbiasa akan terasa ringan. Oleh karena itu, kepribadian disiplin perlu dimiliki oleh orang atau masyarakat jika semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan komitmen tinggi untuk taat pada perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat adalah mandiri. Mandiri adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Untuk itu, membentuk kemandirian perlu dikembangkan dan perlu dukungan seperti sikap positif dan figur tokoh dan latihan keterampilan menuju kemandirian. Nah, selain itu, sikap mandiri diperlukan di perusahaan untuk membentuk seseorang agar dapat mengerjakan sesuatu sendiri atau membiasakannya melakukan sendiri tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kelima adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal lelah, waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang maksimal. Yang keenam adalah sederhana. Sederhana berarti juga membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang fokus pada apa yang benar-benar berarti. Memahami pengertian hidup sederhana tidak bisa memaknai secara sederhana. Artinya hidup sederhana ini memiliki pengertian yang luas. Jika seseorang memaknai pengertian hidup sederhana secara simpel, maka terkesan bahwa hidup sederhana itu hidup yang apa adanya. Yang ketujuh adalah berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Demikian juga orang yang berani adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi sekitarnya. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus. Orang yang berani adalah orang yang takut menunjukkan keberanian dan keadilan. Jika Anda yakin bahwa apa yang dilakukan benar, jangan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut, akan tetapi rasa takut akan hilang ketika Anda berani melakukan apa yang Anda yakini itu suatu kebenaran. Sukses akan diraih oleh orang yang berani berbuat dan bukan oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai-nilai sikap integritas berani perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang ke-8 adalah peduli. Peduli merupakan sikap yang harus dimiliki manusia. Peduli merupakan sikap yang sangat berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan peduli, orang lain akan merasa terbantu apabila mengalami masalah-masalah yang dihadapi. Peduli harus dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Nah, peduli di sini maksudnya jika ada perusahaan atau orang-orang yang bekerja di dalamnya
pemimpin harus mempedulikan dan memprioritaskan apa yang mereka lakukan, karena dengan pemimpin yang peduli akan ada karyawan-karyawan yang sangat berbakat dan banyaknya karyawan-karyawan yang bertanggung jawab. Yang kesembilan adalah adil. Adil memiliki arti yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selain itu, adil bias diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Selain itu, adil dapat diartikan sepenuhnya dan tidak bersewenang-wenang. Adil juga adalah berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Keadilan atau adil, dengan demikian yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum yang baik. Dalam sistem perusahaan adalah keadilan itu harus ditegakkan, karena untuk dapat membedakan bahwa seseorang karyawan yang jujur, yang tulus, di situ akan dapat membedakan bahwa keadilan itu ada. Yang terakhir adalah sabar. Sabar adalah suatu sikap untuk menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang dimilikinya. Jadi sabar itu diperlukan juga oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, karena apabila seorang pemimpin tidak sabar dalam mengambil keputusan, akan terjadi suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mungkin pengambilan keputusan itu baik adanya, tetapi karena tidak sabar dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan diambil menjadi keputusan yang salah. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like and subscribe.